Netizen es cendol lebih setuju sidang Nikita Mirzani dibatasi seperti hari ini pada tanggal 14 Agustus 2025. Sorry ya Sobat Channel, jadi jujur ya sidang hari ini jauh lebih rapi dan kondusif ya dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Jadi kalau kita ingat-ingat ya, sidang-sidang sebelumnya suasananya seperti stadion bola yang ramai ya, penuh sorakan, teriakan, bahkan kadang membuat jalannya persidangan kehilangan kesakralan yang harusnya dijaga. Nah, menurut netizen es cendol, pembatasan jumlah pengunjung seperti hari ini memang tepat ya Sobat Cendol. Tapi ada catatan nih, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sih seharusnya tetap memberikan prioritas kursi bagi keluarga atau kerabat dekat terdakwa ya. Kenapa? Ya karena terdakwa kan sedang menghadapi tekanan mental ya, tekanan psikologis yang luar biasa. Jadi Sobat Cendol, dukungan moral dari orang-orang terdekat sangat penting untuk menjaga kewarasan dan kestabilan emosinya selama proses persidangan. Nanti habis ini paling ada yang bilang nih, lah pendukung korban juga butuh prioritas dong. Nah betul ya Sobat Cendol, tapi di sini harus diingat, yang disidang itu terdakwa bukan korban. Jadi korban sudah diwakili negara melalui jaksa penuntut umum, dilindungi oleh hukum ya, dan secara otomatis posisinya jauh lebih aman ya. Sementara terdakwa kan menghadapi dakwaan ya, ada risiko hukum dan stigma publik yang belum tentu terbukti kebenarannya. Nah jadi wajar ya Sahabat Cendol kalau keluarga dari terdakwa mendapatkan prioritas. Ini bukan soal memihak, tapi soal menjaga keseimbangan hak dalam proses peradilan. Nah Sahabat Cendol, setuju nggak kalau pembatasan seperti ini diterapkan tapi dengan kuota prioritas bagi keluarga terdakwa? Share pendapat kalian dan sebarkan video ini biar pengadilan juga dengar aspirasi kita. Jaksa hari ini ditempeleng balik oleh pasal 3 TPPU. 4 miliar melawan rumah 30 miliar atas nama Nikita Mirzani sendiri. Jadi di mana dong unsur menyamarkannya? Nah, Sahabat Cendol, pasal 3 Undang-Undang TPPU itu mensyaratkan 3 unsur utama. Pertama adalah perbuatan misalnya membeli rumah, kemudian kedua dananya berasal dari tindak pidana misalnya pemerasan, dan ketiga adanya tujuan untuk menyamarkan atau mengaburkan asal-usul dana. Nah Sahabat Cendol, yang paling krusial dan sering banget jatuh di pengadilan itu ya adalah unsur nomor 3. Jadi fakta persidangan pada tanggal 14 Agustus 2025 ya, rumah harga 40 miliar didiskon kurang lebih 10 miliar ya, itu untuk endorse Nikita Mirzani, kemudian menjadi 30 miliar. Nah pembayaran resmi melalui KPR Bank Mandiri ya, legal, tercatat, audit trialnya jelas ya. Kemudian nama kepemilikan juga atas nama Nikita Mirzani sendiri ya, bukan pinjam nama atau pihak ketiga. Kemudian ada aliran 4 miliar yang dipersoalkan jaksa yang diduga bagian dari DP. Nah sekarang kita pakai kacamata proporsi dan niat menyamarkan ya. Jadi perbandingan nilai 4 miliar versus 30 miliar ya Sahabat Cendol, artinya itu kurang lebih 13,3% ya dari total aset. Nah ini menunjukkan asetnya jauh lebih besar daripada dana yang dipersoalkan ya. Jadi indikasi tidak dibeli khusus untuk mencuci uang dengan nominal 4 miliar itu terlihat ya. Kemudian kita juga bisa lihat dari struktur pembayaran ya, DP normal KPR katanya kurang lebih 20% dari 30 miliar ya, artinya 6 miliar ya kan. Nah 4 miliar kalaupun benar dipakai untuk DP rumah tersebut ya, itu bagian dari DP ya Sahabat Channel. Jadi sisanya ditutup skema KPR yang transparan ya melalui bank. Nah kita juga bisa analisa dari transparansi alurnya ya. Jadi pembayaran lewat institusi keuangan resmi ya, atas nama asli tanpa layering, artinya tidak diputar-putar lewat rekening perantara. Kemudian melalui badan usaha boneka, misalnya nomine atau pecah transaksi. Jadi Sahabat Channel, dalam teori TPPU menyamarkan atau mengaburkan itu biasanya muncul lewat layering dan integration yang ruwet ya. Di sini kebalikannya ya, jejaknya terang atas nama Nikita Mirzani sendiri. Lalu apa Bang Cendol implikasi hukumnya? Jadi Sahabat Cendol, TPPU itu bukan sekedar ada uang kemudian dibelikan aset. Jaksa harus membuktikan mens rea menyamarkan ya. Nah kalau asetnya atas nama Nikita Mirzani sendiri kemudian dibayar secara formal via bank ya, dan nilai aset jauh melampaui dana yang dipersoalkan, maka logikanya ya membeli rumah untuk menyamarkan 4 miliar jadi lemah Sahabat Cendol. Nah kemudian dari proporsi 4 miliar berbanding 30 miliar artinya 13,3% dari keseluruhan nilai aset ya.
plus skema KPR resmi ya justru mengikis dugaan niat mencuci uang Sobat Cendol. Yang ada ini tampak seperti pembelian wajar dengan pembiayaan bank, bukan skema menyamarkan. Nah, catatan penting Sobat Cendol, jadi benar ya, hukum tidak mensyaratkan ambang nominal untuk TPPU. Tapi di ruang pembuktian, proporsi, kemudian pola transaksi sangat mempengaruhi penilaian niat menyamarkan. Nah, di sini pola dan proporsinya tidak menunjang unsur ketiga menurut netizen Cendol. Jadi Sobat Cendol, tanpa niat menyamarkan yang terlihat dari pola transaksi ya, bukan sekedar narasi pasal 3 TPPU terhadap Nikita Mirzani jadi sulit dibuktikan ya. Jadi proporsi 4 miliar versus 30 miliar atas nama sendiri lewat KPR Bank lebih mirip transaksi terang benderang ketimbang upaya mengaburkan asal-usul sumber dana. Nah, kalau kalian setuju analisis ini lebih masuk akal daripada asumsi ya, share videonya, follow buat update sidang-sidang berikutnya, dan komen pendapat kalian. Menurut kalian nih, bagian mana dari unsur TPPU yang paling rapuh di kasus Nikita Mirzani? Debat pengacara Nikita Mirzani, Sunan Kalijaga, dan tim kuasa hukum dari Dr. Reja Gladys adalah contoh nyata bagaimana kedewasaan emosional dan mental seorang pengacara harus benar-benar matang. Jadi sahabat Cendol, kemarin malam itu beredar kabar ya bahwa Sunan Kalijaga diduga ya ditonjok oleh seorang dari tim Dr. Reja Gladys. Ya, netizen Cendol sampai melihat cuplikan foto-foto yang beredar ya. Nah, menurut kalian apakah ini orang yang sama ya? Apakah dia benar anggota tim kuasa hukum Reja Gladys atau bukan? Bantu jawab ya. Dan juga akan kami jawab. Ya, jadi sahabat Cendol, jujur ya, kemarin itu memang tidak bisa kita pungkiri ya, Sunan Kalijaga sempat sih melontarkan pernyataan-pernyataan yang terkesan memprovokasi ya. Tapi dalam dunia debat sahabat Cendol, apalagi dalam sengketa hukum, provokasi itu ya sah-sah saja sih sebenarnya selama masih di ranah verbal. Justru ya di persidangan atau forum-forum publik seperti debat kemarin ya, itu adalah strategi untuk menguji konsistensi dan mental dari lawan debat. Yang keliru adalah ketika pancingan tersebut dibalas dengan emosi ya, apalagi sampai sentuhan fisik. Jadi sahabat Cendol, dari perspektif psikologi hukum, hal ini menunjukkan lemahnya emotional regulation. Jadi tentang kemampuan mengendalikan diri di tengah pressure atau tekanan. Jadi sahabat Cendol, seorang pengacara itu ya bukan hanya dituntut cerdas secara hukum ya, tetapi juga harus matang secara emosional karena dia adalah wajah dari kliennya. Jadi kalau pengacara terpancing emosi, otomatis citra dari kliennya ya ikut jatuh. Nah, sahabat Cendol, dari perspektif sosial, peristiwa seperti ini menjadi tontonan publik ya, dan sayangnya bisa membentuk stigma negatif tentang profesi pengacara. Jadi seolah mereka semua temperamen ya, tidak dewasa dan lebih mementingkan ego daripada fakta hukum. Padahal ya masih banyak kok pengacara yang profesional ya. Salah satunya yang bisa kita lihat dalam beberapa momen Nikita Mirzani ya ketika menghadapi media, tegas tapi terukur. Nah, kesimpulannya sahabat Cendol, baik Sunan Kalijaga, tim kuasa hukum Nikita Mirzani maupun tim kuasa hukum siapapun ya, harusnya ingat ya bahwa dalam dunia hukum kemenangan bukan hanya soal membungkam lawan, tapi menjaga kendali diri ya, agar argumen itu tetap berwibawa. Nah, sahabat Cendol, coba kalian komentari ya, apakah tindakan emosional di ruang publik seperti debat kemarin ya bisa dibenarkan atau justru menjadi tanda kekalahan secara mental?